Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada video kali ini kembali kita berjumpa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya SMP kelas 8 pada bab 11 dengan judul bab Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, jadi materi kita tentang ibadah puasa. Tentunya mari kita melihat peta konsep yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu terbagi atas dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, tentunya harus kita ketahui ketentuan daripada ibadah puasa itu. Setelah mengetahui ketentuannya, maka kita akan belajar macam-macam puasa wajib, di antaranya puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kifarat atau puasa kafarat. Kemudian macam-macam puasa sunnah, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, dan ada puasa Senin. Dengan mempelajari beberapa macam puasa ini, diharapkan Ananda dapat terbentuk pribadi yang bertakwa, sehingga Ananda bisa memiliki sikap mulia, berperilaku jujur, sabar, dan mengendalikan diri, peduli kepada masyarakat sekitar, taat kepada hukum dan peraturan, serta melatih tanggung jawab. Anak-anak sekalian, mari kita sedikit merenung terkait dengan puasa yang akan kita pelajari, bahwa betapa nikmatnya orang yang sedang berbuka puasa. Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan tersebut? Seharian kita menahan lapar dan haus, nikmatnya begitu tiba saat berbuka. Alhamdulillah, lapar dan haus terobati. Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Banyak orang di sekeliling kita berpuasa, mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba, lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum. Begitu mendengar azan maghrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Ternyata selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. Lebih jauh lagi, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, dan mengambil sesuatu hak orang lain. Puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa di bulan Ramadan, setiap pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Apakah kita tidak rugi jika berpuasa? Bekerja pun bernilai ibadah manakala diniatkan dengan benar.
Para petani yang mengayun cangkulnya di saat puasa lebih baik daripada yang hanya tidur dari pagi sampai petang. Jadi, dengan melaksanakan puasa, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah. Kita juga memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anda sekalian, kita melihat bahwa puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Karena puasa itu merupakan rukun Islam, maka tak ada kata tidak untuk tidak berpuasa. Sehingga kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa puasa menurut bahasa berasal dari kata saum yang artinya menahan, ya. Bahkan dalam beberapa buku mengatakan as-saumu, ya, as-saum huwa imsak, artinya puasa itu menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Kita lihat dalil tentang puasa itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187 dan ayat 183, ya, ayat 183. Nah, kita lihat ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 merupakan potongan ayat. Jadi ketika kita mendapatkan tulisan seperti ini, ada titik sebelum ayat dan ada titik setelah ayat, artinya ada kalimat yang mendahului di sini. Ayat ini adalah merupakan potongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya, dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sudah mampu membedakan benang yang berwarna putih dan benang yang warna hitam, maka itu artinya fajar telah tiba, dan artinya mulai pada saat itu kita harus melaksanakan puasa. Nah, Anda sekalian, kita melihat kembali dalil yang kedua ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat populer ayatnya. Saya yakin semuanya sudah hafal ayatnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah ayat perintah untuk berpuasa. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa puasa itu bukan hanya diwajibkan pada masa umat Islam sekarang ini, tetapi umat-umat terdahulu pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin kita raih dalam puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk melatih ketakwaan kita kepada Allah, maka hendaknya kita sering-sering melaksanakan puasa, terutama puasa sunnah. Nah, Anda sekalian, kita lanjut bahwa
materi yang pertama yang akan kita pahami terkait dengan puasa wajib. Ya, kita lihat salah satu puasa wajib ya adalah puasa Ramadan. Puasa wajib sendiri tentunya Anda sudah paham bahwa puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh seorang Islam. Salah satu contohnya adalah puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Yaitu puasa yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam setahun pada bulan Ramadan. Ya, biasanya dilaksanakan selama 30 hari atau 29 hari. Puasa Ramadan diperintahkan pada tahun kedua Hijriah, yakni setelah Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Jadi puasa nanti diwajibkan pada saat tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu kewajiban perorangan. Kewajiban perorangan artinya setiap umat Islam wajib untuk melaksanakan puasanya masing-masing di bulan Ramadan, tidak boleh diwakili oleh orang lain, ya. Nah, ada yang dimaksud dengan syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Adalah syarat-syarat seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Ketika mengaku bahwa saya adalah orang Islam, maka wajib hukumnya dia harus melaksanakan puasa. Selain daripada umat Islam tidak diwajibkan. Yang kedua adalah berakal, ya. Kalau dia Islam dan dia berakal, maka wajib berpuasa. Tapi kalau Islam tetapi tidak berakal, maka tidak ada kewajiban baginya. Ya, yang ketiga adalah balik. Ya, orang yang Islam kemudian dia berakal dan balik, maka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi ketika dia Islam, dia berakal tetapi belum balik, maka tidak ada kewajiban baginya. Maka darinya itu, anak-anak itu yang belum balik belum memiliki kewajiban untuk berpuasa. Akan tetapi ketika dia berpuasa itu bagus. Kenapa? Karena akan melatih diri sejak dini, sehingga nanti pada saat dia balik, maka puasanya insya Allah akan lebih baik, ya. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa. Jadi yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang mampu. Dia Islam, berakal, balik, dan mampu. Tetapi kalau dia tidak mampu, meskipun dia Islam, meskipun dia berakal dan balik, maka tidak memiliki kewajiban baginya. Karena ketidakmampuannya itu adalah sesuatu yang tidak mewajibkan ia berpuasa. Kemudian mukim, atau tidak dalam kondisi musafir, ya. Orang yang tidak dalam perjalanan maka wajib untuk melaksanakan puasa. Begitu pula bagi seorang perempuan itu harus suci dari haid dan nifas. Bagi yang haid atau nifas maka tidak diberikan kewajiban untuk berpuasa. Inilah keenam syarat wajib puasa yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Puasa seseorang dianggap sah ketika ia adalah orang Islam. Kemudian mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Adalah orang yang sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang baik dengan yang tidak baik. Kemudian ia suci dari haid dan nifas, serta dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ingat, anak-anak sekalian, ada waktu-waktu tertentu yang orang Islam itu tidak boleh berpuasa atau diharamkan berpuasa. Oke, kita lanjut, masih terkait dengan puasa Ramadan, yaitu tentang niat untuk berpuasa. Ya, di sini ada dua niat yang saya tampilkan. Niat yang di atas ini adalah niat sebulan penuh, ya. Niat sebulan puasa bulan Ramadan. Maksudnya adalah ada ulama kita yang melakukan niat ini. Dia hanya niat 1 kali selama bulan Ramadan. Apa itu bunyinya? Bunyi lafaznya adalah nawaitus sauma syahri ramadana
kullihi lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena Allah ta'ala. Ketika kita lupa di salah satu malam di bulan Ramadan untuk berniat, maka ini bisa menyelamatkan kita. Ananda harus memahami bahwa niat pada puasa wajib itu termasuk rukun daripada puasa. Artinya, ketika dia tidak berniat di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya atau puasanya tidak sah. Sementara yang paling afdal, yang paling baik adalah setiap malam di bulan Ramadan itu kita selalu berniat. Apa niatnya? Inilah niat yang sering kita bacakan atau lafazkan, ya. Jadi niat itu di dalam hati ini hanya lafaz daripada niat. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itulah niat untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu hanya ada dua, ya, niat dengan menahan diri. Nah, selanjutnya ini terkait dengan niat puasa. Di sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, artinya dia tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Bahaya sekali, ya, anak-anak sekalian. Makanya setiap malam, ya, atau di awal bulan Ramadan memang kita berniat untuk 1 bulan berpuasa. Kemudian setiap malam harinya rajin-rajinlah pergi untuk sholat tarawih. Kenapa? Biasanya setelah selesai sholat tarawih, maka ada orang-orang tertentu akan mengingatkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah poin yang kedua, puasa Ramadan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Tentu Ananda sudah banyak yang tahu. Yang pertama adalah makanan atau makan dan minum, ya, tentu karena sengaja. Bagi yang tidak sengaja makan atau tidak sengaja minum dan betul-betul tidak disengaja, itu dimaafkan. Yang kedua adalah muntah yang disengaja atau dibuat-buat, maka otomatis puasanya itu batal. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari, ya, akan membatalkan puasa. Bahkan dia akan terancam untuk dijatuhkan kafarat. Dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian haid dan nifas bagi perempuan. Jadi seketika seorang perempuan berpuasa tiba-tiba dia halangan, maka seketika itu dia harus membatalkan puasanya. Kemudian gila atau sakit jiwa, ya, atau bahkan pingsan termasuk itu membatalkan puasa. Kemudian keluarnya cairan mani dengan sengaja, serta murtad atau keluar dari agama Islam. Itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Boleh saja kita sama-sama berpuasa, tetapi belum tentu pahala yang didapatkan itu akan sama. Di sinilah perbedaan orang yang melaksanakan sunnah pada saat berpuasa dengan orang yang tidak. Nah, apa saja sunnah di dalam berpuasa? Yang pertama adalah berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian menyegerakan buka puasa bila sudah waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda, ya.
Bahkan orang yang menunda-nunda itu akan berkurang nilai pahala puasanya. Kemudian memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi bulan Ramadan akan tiba, maka siapkanlah ya uangnya untuk disedekahkan pada bulan Ramadan nantinya. Kemudian sholat malam, termasuk sholat tarawih, sholat witir, ya, sholat tahajud, sholat tasbih, ya banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Kemudian mentakhirkan makan sahur. Setelah itu perbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, itulah hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Kemudian ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama adalah membicarakan kejelekan orang lain. Terkadang lidah kita sangat mudah bercerita tentang kejelekan orang lain. Padahal orang yang kita cerita itu belum tentu lebih jelek daripada kita, bahkan mungkin kita yang lebih jelek darinya. Kemudian juga yang dapat mengurangi pahala puasa adalah berbohong atau berkata tidak benar. Kemudian mencaci maki orang lain, ya, atau marah kepada orang lain. Ya, jauhi sikap ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan menerima pahala puasa kita dengan pahala yang sempurna. Kemudian ada orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Ya, yang pertama adalah orang yang sakit dan tidak kuat berpuasa. Ya, kalau berpuasa penyakitnya bertambah parah, maka orang yang seperti ini sebaiknya berbuka. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tentu perjalanannya ini dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah lemah hingga tidak kuat lagi berpuasa. Ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, ya, memang karena mungkin persoalan umur atau penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah orang yang sedang hamil. Karena hamil, ya, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada janin yang dikandungnya itu, maka lebih baik untuk tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang merasa tidak menjadi persoalan, bayinya sehat dan menganggap mampu dirinya untuk berpuasa, maka tidak apa-apa berpuasa, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Termasuk juga dalam bagi orang yang menyusui anaknya. Nah, selanjutnya jenis puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Ya, apa itu puasa nazar? Adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar. Nazar itu adalah janji kebaikan yang pernah diucapkan. Jadi, kalau bukan janji kebaikan, maka tidak perlu dilakukan. Puasa wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-cita terpenuhi. Jadi, ketika cita-cita itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa itu. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah dasar hukum untuk melaksanakan puasa nazar bagi yang pernah mengucapkan janji dan janjinya itu terpenuhi atau tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan surah ke-76 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Inilah terkait dengan puasa nazar. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa nazar yang diucapkan adalah harus yang mengandung kebaikan. Jadi ketika kita bernazar dan nazar itu menyekutukan Allah, justru kita wajib untuk meninggalkannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya puasa wajib itu adalah puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Contohnya, meninggalkan puasa karena haid. Misalnya di bulan Ramadan tiba-tiba kita haid sehingga puasa kita batal, maka
berkewajiban menggantinya di bulan lainnya sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Nah, batas waktu untuk mengqada puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqada serta membayar fidyah. Inilah terkait dengan puasa wajib yang ketiga, yaitu puasa qada. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut, yaitu puasa kifarat atau puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kafarat diwajibkan dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian membunuh secara tidak disengaja. Kemudian melakukan zihar kepada istrinya, yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Yang kelima adalah mencukur rambut ketika melaksanakan ihram atau masih dalam kondisi atau waktu ihram. Kemudian berburu binatang ketika ihram. Kemudian mengerjakan haji dengan tamattu atau qiran. Inilah beberapa hal yang menyebabkan seseorang harus atau wajib melaksanakan puasa kifarat. Baik, anak-anak sekalian, itulah poin ketiga terkait dengan puasa wajib. Nah, sekarang kita beralih ke puasa sunnah. Tentunya dari segi hukum kita sudah mampu mengetahui bahwa puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan. Artinya ketika kita laksanakan maka mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa, tetapi sangat merugi kalau kita tinggalkan. Yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa sunnah Syawal itu dilaksanakan mulai tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari, jadi hanya 6 hari. Cara pengerjaannya bisa berturut-turut, juga bisa diselang-seling. Tergantung dari kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Ayyubin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, fadzalika siyamu dahri." Dari Abu Ayyub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Masya Allah, anak-anak sekalian, sangat besar sekali pahala hanya 6 hari di bulan Syawal ditambah 30 hari di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti ketika berpuasa selama setahun. Masya Allah, luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan haji sedang wukuf di padang Arafah. Hukumnya adalah sunnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafata yakfuru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Masya Allah, banyak sekali. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini dilaksanakan hanya 1 hari. Masya Allah. Anak-anak sekalian, semoga kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan hari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, sehingga bisa kita mendapatkan pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan.
Kemudian puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan atau dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis sesuai dengan namanya. Hadis berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu kullasnaina wa khamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'imun. Rawahu Ahmadu wa Tirmizi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Ya, insyaallah nanda sekalian, semoga kita tergolong orang-orang ahli puasa Senin Kamis. Ya, kalaupun belum, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan itu. Ya, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu waktu dilarang berpuasa. Ada juga waktu-waktu seseorang dilarang berpuasa. Kapan? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Di antaranya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh kita melaksanakan puasa di sini, hukumnya haram. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, artinya ketika hari ini kita lebaran haji, maka mulai besok sampai 3 hari ke depan itu yang dimaksud dengan hari tasyrik. Haram hukumnya untuk berpuasa pada saat itu. Kemudian hari yang diragukan, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Ya, misalnya besok, ya hari ini apakah tanggal 1 Ramadan atau belum, maka jangan kita berpuasa sebelum ada ketentuannya. Ya. Kemudian hikmah berpuasa. Nah, orang yang melaksanakan puasa dengan penuh ketaatan, khusyuk, ya tidak ria, ya ikhlas dalam berpuasa, semata-mata karena Allah. Sering kita dengar hadis bahwa man shoma ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Jadi hikmah daripada puasa itu kita lihat, yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian mendidik diri kita sendiri untuk bersifat siddiq, yaitu dapat dipercaya, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi pendusta akan menghilangkan pahala puasa. Dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Luar biasa, selama 12 bulan mencerna makanan yang kita makan setiap hari, mencerna minuman yang kita minum setiap hari. Maka pada bulan Ramadan waktunya organ tubuh kita untuk rehat sejenak, agar pada bulan-bulan selanjutnya bisa kembali berfungsi dengan baik. Sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Baik anak-anak sekalian, semoga materi kita pada video kali ini memberikan keberkahan dan menambah wawasan kita, sehingga kedepannya kita menjadi orang-orang ahli puasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan, mengampuni dosa-dosa kita,
dan banyak lagi pahala-pahala yang disiapkan oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Demikianlah materi kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.